Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali berjumpa dengan saya di dalam Perenungan Sabda GKI Mojosari. Terlebih dahulu mari kita bersama berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah kami yang kekal, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Di hari yang baru ini, baruilah hati dan pikiran kami, sehingga kami pun menjadi segar sama seperti bunga yang mekar di pagi hari. Bukalah mata rohani kami, sehingga menjadi terang, seperti terangnya mentari pagi yang mengusir gelapnya malam. Bebaskanlah kami dari belenggu kekhawatiran di masa lalu, sehingga kami pun mampu melalui hari ini dengan kebebasan dan hikmat yang baru, yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Untuk mengawali perenungan kita, saya mengajak kita sekalian untuk menyimak sebuah lagu dari Brian McFarlane yang berjudul Until All Are Fit. How long will we sing? How long will we pray? How long will we write and send? How long will we bring? How long will we stay? How long will we make amends? Until all are fed we cry out, until all on earth have bread, like the one who loves each and every one, we serve until all are fed. How long will we talk? How long will we prod? How long must we fret and hoard? How long will we walk to tear down this facade? How long, oh Lord? Until all are fed we cry out, until all on earth have bread, like the one who loves us, each and every one, we serve until all are fed. How can we stand by and fail to be aghast? How long till we do what's right? How could we stand by and choose a lesser fast? How long till we see the light? Until all are fed we cry out, until all on earth have bread, like the one who loves us, each and every one, we serve until all are fed. On the green, green grass they gathered long ago to hear what the Master said. What they had, they shared, some fishes and some loaves. They served until all were fed. Until all are fed we cry out, until all on earth have bread, like the one who loves us, each and every one, we serve until all are fed. Until all are fed we cry out, until all on earth have bread, like the one who loves us, each and every one, we serve until all are fed. Like the one who loves us, each and every one, we serve until all are fed.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kehidupan ini seringkali kita berhenti pada sebuah pertanyaan, sampai kapankah kita ini harus melakukan dan mengusahakan segala kebaikan kita ini? Entah itu bagi saudara, bagi keluarga, bagi teman, dan bahkan bagi dunia ini. Sekalipun jarang sekali dikatakan, saudara-saudara, sadar atau tidak, banyak manusia di dunia ini yang juga berpendapat bahwa kebaikan dan kesetiaan itu memiliki masanya. Kita merasa layak untuk berhenti menjadi orang yang setia ketika dunia ini berjalan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita yang berprofesi sebagai guru misalnya, murid-murid ini sudah diajar begitu rupa gitu ya, dengan penuh kesabaran, kok ya masih tetap mengecewakan kita. Orang ini sudah diberikan kepercayaan, kok malah membohongi kita dan menusuk kita dari belakang. Kita sudah mencoba mengampuni saudara yang bersalah kepada kita, kok ya tetap tidak punya perasaan, tidak bersyukur. Diwenehi ati ngerogoh rempelo kalau kata peribahasa bahasa Jawa. Saya sudah melakukan ini dan itu, tapi kok rasanya kehidupan ini tidak lekas berubah, begini-begini saja terus, saudara-saudara. Nah, lagu dari Brian McFarlane ini sebenarnya menarik mengingatkan kita. Karena lagu ini secara khusus sebenarnya memberikan sebuah makna yang begitu mendalam. Lagu yang sebagian besar, Bapak Ibu Saudara, liriknya ini berisi tentang pertanyaan dan juga pergumulan tentang usaha dan tindakan baik yang dilakukan oleh manusia. Berapa lama kita harus berdoa, bernyanyi memuji Tuhan? Berapa lama kita harus mempersaksikan kebaikan Allah kepada dunia? Berapa lama kita harus bertahan mengemban tugas mulia, melakukan hal yang benar dengan setia? Setiap kalimat ini sebenarnya mewakili bagaimana perasaan dan bahkan kejenuhan kita sebagai murid Tuhan dalam pengabdian akan dunia dan gerejanya. Dengan referen yang sungguh indah, saudara-saudara, sang penyair lagu ini kemudian juga mengatakan dan mengingatkan, sampai semua orang dan dunia ini menjadi kenyang dan terpenuhi. Sampai mereka semua merasakan Tuhan di dalam hidupnya dan mengecap sang roti yang hidup itu. Ketika Bapak Ibu Saudara mengikuti lagu ini dengan cukup teliti, saudara-saudara, sebenarnya ada satu bagian bait yang sangat berkesan, di mana Brian McFarlane ini menciptakan lagunya dengan latar belakang peristiwa Yesus yang saat itu memberi makan 5.000 orang. Ada ribuan orang berkumpul di padang rumput yang sangat luas. Mereka menantikan adanya harapan, semoga saja ada orang yang peduli dengan mereka. Tidak muluk-muluk. Saat itu yang mereka butuhkan hanyalah makanan. Dan Yesus hadir sebagai mukjizat bagi mereka. Saya mencoba mengimajinasikan, saudara-saudara, tentu ketika Yesus ini memberi makan ribuan orang, Yesus dan para muridnya ini pun mungkin sampai merasakan kewalahan yang luar biasa ketika mereka membagikan roti dan ikan itu. Saking banyaknya orang yang harus makan, saudara, mungkin saja mereka sebagai manusia biasa, mereka merasa lelah dan bahkan jenuh. Mereka mungkin berkata kepada Yesus, kapan ini selesainya Tuhan? Sampai kapan kita harus membagikan makanan-makanan ini kepada mereka? Kemudian Yesus menjawab dengan ringan seolah tidak ada beban. Ya sampai semuanya kenyang.
Jangan berhenti sampai semuanya makan. Imajinasi saya ini begitu menggelitik saya secara pribadi, saudara-saudara. Sebab orang yang berada di dekat Yesus saja menyaksikan mukjizat secara langsung masih bergumul sedemikian rupa, apalagi kita, orang-orang yang tinggal dan hidup di masa kini. Entah apa yang akan dikatakan oleh Tuhan Yesus seandainya kita bertanya dengan kalimat yang sama. Sampai kapan saya atau kita melakukan hal ini ya Tuhan? Sampai kapan saya harus melakukan hal ini ya Tuhan? Mungkin saja Dia juga akan menjawab hal yang sama. Sampai semuanya tergenapi, sampai hidupmu selesai. Hal ini juga mengingatkan kita akan perkataan Yesus yang lain. Berapa kali kita harus mengampuni sesama kita? Yesus menjawab dengan tegas, bukan hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7. Yang saya bisa artikan sebagai, ya jangan dihitung-hitung, gitu ya. Sampai tugas kita di dunia ini benar-benar selesai. Saudara-saudara, Alkitab kita di dalam Galatia pasalnya yang ke-6 pernah mengatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Perkara menabur saja seorang manusia ini bisa melandaskan perbuatannya dalam daging maupun sebaliknya di dalam roh. Hal inilah yang akan membedakan apakah kita ini menuai hasil yang sesuai dan semestinya atau tidak. Hal inilah yang akan membedakan ketahanan kita dalam berlaku setia di dalam hidup ini atau tidak, saudara. Apakah kita ini menjadi seorang yang tahan banting dalam tugas panggilan kita atau tidak? Bagi kita yang menabur dalam daging sesuai dengan standar kedagingan kita sebagai manusia, kita bertindak atas keinginan atau kepentingan diri dan bukan berasal dari nilai Tuhan, maka kefanaan dan kesia-siaanlah yang akan kita peroleh. Sebaliknya tentu akan berbeda ketika kita melakukan itu semua dengan berlandaskan roh kebenaran. Maka kita pun akan menjadi seorang yang cukup jeli menemukan berbagai makna hidup sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan kepada kita, saudara-saudara. Oleh karenanya Galatia juga pada akhirnya berpesan kepada kita, janganlah kita ini jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Di sini dikatakan bahwa seorang yang lemah secara roh, itu besar kemungkinan ia tidak akan menuai. Karena ia sudah memutuskan untuk berhenti sebelum waktunya, saudara. Sebab itu betapapun kerasnya atau betapapun menjemukannya kehidupan di dunia ini, selalu ingat bahwa kebaikan yang didasarkan pada roh yang benar tidak akan berlalu dengan sia-sia. Sekalipun kita mempersaksikan Tuhan melalui kehidupan kita, gitu ya, mungkin tidak selalu bahwa kita akan membawa orang lain sampai dibaptis, gitu ya. Tetapi yang jelas, saudara-saudara, adalah bahwa mereka akan melihat bagaimana tindakan seorang yang sudah dibaptis itu seperti apa. Itulah yang terpenting. Sampai kapan Bapak Ibu Saudara? Sampai semuanya merasakan hadirat Tuhan dalam hidupnya. Sampai mereka semua kenyang dengan roti yang hidup itu. Tuhan memberkati kita. Amin.